Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah. Allah berikan kepada kita nikmat al-afiyat, nikmatul Islam wal iman. Dalam pertemuan yang ke-7 ini, pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim, kita sampai kepada halaman 7 baris terakhir. Langsung saja kita baca melanjutkan pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa 'adama nafa bihi wabarakatuh ulumi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu. Fa inna faqihan wahidan, karena sesungguhnya seorang ahli fikih mutawarri'an yang keadaannya dia wara', bisa menjaga dirinya dari yang haram terutama, asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin, sangat berat, sangat sulit atas setan untuk menggodanya min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah tetapi tanpa ilmu. 1000 al-abid, orang yang ahli ibadah namun tidak bisa menjaga dirinya. Ini masih berkaitan dengan ilmu fikih. Jadi seorang yang memahami ilmu fikih, yang nafi' ilmunya, insyaallah akan terjaga dirinya. Sehingga seorang ahli fikih yang wara' itu sangat dahsyat bagi syaitan untuk menggodanya. Sangat sulit daripada 1000 orang yang ahli ibadah namun tidak wara', tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menahan hawa nafsunya. Kita lanjutkan halaman 8. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wa takabburi wa tawadhu'i wal 'iffati wal israfi wa taqtiri wa ghairiha. Wa kadzalika, dan begitu juga wajib atas orang muslim untuk mempelajari fi sa'iril akhlaq, di dalam seluruh perangai-perangai yang artinya berkaitan dengan ahwalul qalbi, yang berkaitan dengan keadaan hati. Nahwul judi, seumpama seperti al-jud, sifat pemurah, sifat yaitu dermawan. Wal bukhli, dan juga sifat bakhil, pelit. Wal jubni, dan sifat pengecut, penakut. Wal jur'ati ay syaja'ah, yaitu sifat berani, pemberani, mengatakan yang hak itu hak, yang haram itu haram. Wa takabburi, dan sifat takabur, sombong. Wa tawadhu'i, dan tawadhu, merendahkan dirinya. Wal 'iffati, dan iffah, yaitu apik, menjaga dirinya. Wal israfi, dan juga sifat israf. Israf yaitu orang yang boros. Wa taqtiri, dan juga taktir, yaitu orang yang ngirit. Wa ghariha, dan selain daripadanya. Jadi wa kadzalika, begitu juga fisairil akhlaq, di dalam akhlak-akhlak, perangai-perangai ini wajib kita mengetahui, entah itu yang bagus ataupun yang tidak. Kita harus tahu bahwa ini tergolong yang mahmudah, terpuji, atau madmumah ataupun tercela, itu harus dipelajari.
nahwul judi, seperti yaitu sifat al-jud, pemurah, dermawan. Wal bukhli, yaitu bakhil, yaitu pelit, kikir. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa as-sahiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun 'anil nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh daripada neraka. Kebalikannya wal bakhil, orang yang bakhil, ba'idun 'anillah, jauh dari Allah, ba'idun 'anil nas, jauh daripada manusia, wa ba'idun 'anil jannah, jauh daripada surga, wa qaribun minan nar, dan dekat daripada neraka. Itu orang-orang yang bakhil. Ini harus dipelajari sebagaimana ilmu-ilmu yang sebelumnya, yaitu tentang ahwalil qalbi, tentang keadaan hati, jiwa seseorang. Kemudian wal jubni, dan juga sifat penakut, al-jubun, pengecut. Wal jur'ati, dan sifat pemberani, menegakkan yang hak, yang benar. Oleh itu dalam hadis nyatakan diantaranya adalah berani wa kalimatu haqqin inda sultanil jahil, menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kebenaran di kalangan penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena. Itu tidak mudah, tidak semua orang berani. Jadi di dalam kitab Ta'lim ini menjelaskan bahwa wajib atas kita penuntut ilmu untuk mengetahui tentang ilmu ahwalil qalbi, tentang keadaan hati. Di antaranya al-jur'ati, pemberani, wa takabburi, yaitu sifat takabur, kita harus tahu juga. Wa tawadhu'i, dan sifat tawadhu. Ini semuanya berlawanan, ada yang baik dan ada yang buruk. Kita harus tahu keduanya. Untuk yang baik kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya, sedangkan yang buruk kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkannya. Wal israfi, dan israf, yaitu yang berpoya-poya, artinya berlebih-lebihan yang bukan pada tempatnya. Wa taqtir, dan kita mirip, ini lawan daripada israf. Wa ghariha, dan selain daripada sifat-sifat tersebut. Jadi kita harus mengetahui. Sekali lagi, untuk yang baik al-jud, jud tadi adalah dermawan, lawannya adalah bakhil. Yang dermawan kita berusaha untuk kerjakan, al-bakhil kita jauhkan. Begitu al-jubn, al-jubn adalah pengecut, lawannya adalah al-jur'ah, pemberani. Takabur, sombong, lawannya at-tawadhu, kita tawadhu. Karena man tawadhu'a rafa Allah, siapa yang tawadhu maka Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara, barang siapa yang takabur, sombong, wada'ahu Allah, Allah akan menghinakan dia. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga al-iffah, sifat yang apik, bisa menjaga dirinya. Wal israf, daripada israf, yaitu berpoya-poya, berlebih-lebihan. Wa taqdir, termasuk yaitu berusaha untuk hidup sederhana, mirip, dan seterusnya. Wa ghariha, dan selain daripada hal-hal tersebut, itu perlu kita pahami, perlu kita pelajari. Itu termasuk ilmu ahwalil qalb. Dan masih nanti banyak lagi, diantaranya sifat hasud, iri, dengki, al-hikid, kemudian dendam, dan seterusnya. Ria,
pengen dilihat orang, sum'ah, pengen didengar nama kita, dan seterusnya. Fa'innal kibra wal bukhla, karena sesungguhnya sifat kibir, sombong, wal bukhla, dan bakhil, pelit, wal jubna, dan pengecut, wal israfa, dan menghamburkan harta yang bukan pada tempatnya, haramun, adalah hukumnya haram. Artinya semua adalah sifat-sifat yang negatif yang diharamkan. Wal israf, seseorang yang menghambur-hamburkan harta yang bukan pada tempatnya. La khaira fil israf, tidak ada kebaikan untuk orang-orang yang berpoya-poya, untuk yang menghambur-hamburkan harta. Tetapi sebaliknya, la israfa fil khair, tidak ada istilah israf, tidak ada istilah berlebih-lebihan di dalam kebaikan. Simak baik-baik kalimat ini. La khaira fil israf, tidak ada kebaikan untuk orang-orang yang israf, menghambur-hamburkan harta, berlebih-lebihan. La israfa fil khair, tidak dianggap israf, tidak dianggap berhambur-hamburan harta, tidak dianggap untuk berpoya-poya. Fil khair, dalam suatu kebaikan. Suatu contoh, merayakan maulidnya baginda Rasulullah SAW, mengeluarkan hartanya luar biasa banyaknya karena dalam kebaikan, tidak dianggap israf. Jadi israf tadi adalah di dalam hal-hal yang memang negatif, di dalam hal-hal yang buruk. Tetapi di dalam kebaikan tidak ada istilah israf. Wala yumkinu taharruzu anha, wala yumkinu, dan tidak memungkinkan at-taharruzu anha, menghindar daripada sifat-sifat tersebut, illa bi'ilmiha, melainkan dengan, yaitu mengetahuinya, dengan belajar ilmunya. Wala yumkinu taharruzu anha, dan tidak memungkinkan untuk menghindari dari semuanya tadi, illa bi'ilmiha, melainkan harus dengan mengetahui ilmunya. Wa ilmu ma yudaduha, dan juga mengetahui daripada kebalikannya. Artinya apa? Bila mana kita tahu bahwa bakhil itu adalah haram, kita harus tahu kebalikannya, dermawan, itu diperintahkan. Jadi kita harus tahu takabur, sombong, haram, kita harus tahu lawannya, at-tawadhu, dan begitu seterusnya. Wa ilmu ma yudaduha, dan mengetahui yaitu daripada kebalikannya. Fa yuftaradu ala kulli insanin, maka diwajibkan atas setiap manusia ilmuha, mengetahuinya. Harus mengetahui daripada sifat-sifat yang tadi, akhlak yang bagus, yang mahmudah, ataupun akhlak yang buruk, yaitu akhlak mazmubah, yang tercela. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa ilmu ahwalil qalbi, ilmu yang berkaitan dengan ahwal, keadaan hati, ini akan menentukan qabulnya segala amal ibadah kita. Dan memang dalam Islam kita diwajibkan mempelajari ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Ta'ala, memperkuat keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu fikih, yang sudah kita bahas tentang fadilah ilmu fikih pada pertemuan yang ke-6 berdahulu. Bagaimana ilmu fikih yang nafi, yang manfaat, itu seseorang akan terjaga dengan ilmu fikih, karena tahu yang halal, yang haram, akan menjaga dirinya sehingga tidak terjebur dalam hal-hal yang diharamkan. Adapun ahwalul qalbi,
ilmu tentang keadaan hati ini disebut ilmu tasawuf, di mana qabulnya segala amal kita sangat tergantung sekali dengan yang ketiga ini, yaitu ilmu tasawuf, karena kaitannya dengan hati kita. Jadi ilmu tasawuf merapikan, membereskan bobroknya hati kita. Sedangkan ilmu fikih akan merapikan ibadah kita sehari-hari, ibadah yang zahir terutama, itu diatur dalam ilmu fikih. Sedangkan ilmu tauhid akan merapikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 ilmu yang wajib kita pelajari untuk muslimin muslimat, sehingga insya Allah dengan ketiga ilmu tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, insya Allah akan selamat diri kita di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman ke-8 baris ke-5 dari atas. Mudah-mudahan yang kita pelajari ada manfaatnya. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma illa ma'alam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Sila asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.